Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua dari materi visual programming menggunakan C#. Pada video kedua ini kita akan pelajari command control, dan command control yang akan kita pelajari adalah label, text box, radio button, combo box, dan checkbox. Sebelum Anda memulai menonton dan menyimak video ini, silahkan subscribe agar Anda bisa mendapatkan video-video pemrograman dan database yang lainnya. Dan jika ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai kontrol. Ya, kontrol itu cara bukanya adalah view, kemudian toolbox. Nanti akan muncul list kontrolnya. Yang akan kita pelajari adalah command control. Yang pertama adalah button. Caranya adalah tinggal di drag saja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, button ini adalah objek, ya. Objek, kalau dia objek berarti dia punya properties. Bagaimana setup properties di button? Kita tinggal view, kemudian property windows, window properties. Nah, ini di bawahnya ada button 1. Berarti kursor yang sedang aktif sekarang di button 1. Ya, kalau kita klik form, dia akan FRM teman yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian di button 1 yang pertama kita ubah. Kalau namanya kita ubah, name kita ubah. Jadi misalkan BTN, misalkan pesan, misalkan. Ya, kita bisa ubah seperti ini. Kemudian button ini akan berubah menjadi BTN pesan. Ini berubah namanya menjadi BTN pesan. Ini adalah sama dengan yang ini. Ya, yang lagi aktif ini berarti properti yang sedang kita aktif adalah name. Kemudian setelah itu kita ubah namanya. Ubah namanya menjadi pesan. Ya, pesan. Nah, teksnya maksud saya. Teksnya kita ubah menjadi pesan. Ya, kemudian kita bisa atur nanti properti yang lain. Sekarang kita coba untuk memberikan di dalam memberikan pekerjaan terhadap button ini kalau diklik. Caranya adalah double klik saja objeknya. Jadi di sini langsung di double klik. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Saya hide yang ini, saya hide yang ini. Maka nanti muncul code skeleton seperti ini. Jadi kerangka kode seperti ini. Ini adalah event, namanya event dari button pesan. Ya, eventnya adalah klik. Ya, eventnya adalah klik. Kalau dia diklik mau ngapain kita? Misalnya kita bikin pesan ini adalah button pesan misalkan. Message box ya dot show, kemudian buka kurung, ini kita bilang ini adalah button pesan. Ya, kemudian kita bilang
Sini pesan, ya. Jadi kalau di message box itu ada dua parameter. Parameter yang pertama adalah pesannya, kemudian parameter yang kedua adalah judulnya. Nah, perhatikan di belakang dia ada tanda titik, tanda ini, tanda merah di bawah sini. Jadi di bawah sini ada tanda merah. Merah ini maksudnya ini belum berakhir. Nah, cara mengakhirinya pakai titik koma. Jadi setiap perintah, saya ulangi, tiap perintah di C# itu sama dengan di C++, sama dengan di Java, harus diakhiri dengan titik koma. Nah, bagaimana kalau ini kita jalankan? Kalau kita jalankan pakai ini F5 atau start debugging, maka dia akan seperti ini. Nah, kalau diklik berarti ini ada perintah klik misalnya. Kalau diklik btn pesan itu yang ini. Kalau ini diklik maka nanti akan muncul dialog box seperti ini. Message box seperti ini. Ini adalah button pesan. Nah, yang ini itu muncul dari parameter yang ini. Kemudian yang ini adalah dari parameter yang ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau tulisan pesan ini ya kita ambil dari teksnya button. Bisa nggak? Bisa. Caranya adalah seperti ini. Caranya adalah ini kita hapus, kemudian kita ambil dari button. Plus, kita ambil dari btn pesan.text. Nah, btn pesan.text itu adalah yang ini. Yang ini nih. Yang ini. Ini adalah yang ini. Yang ini. Kemudian yang ini. Teks itu yang ini. Teks yang ini adalah btn pesan.text. Begitu juga yang ini kita bisa ganti. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kita jalankan, maka dan ini kita klik pesan ini, button pesannya kita klik, berarti event ini akan dikerjakan. Kemudian pas saya klik, maka dia muncul pesan. Jadi title-nya ini, yang ini kita ambil dari sini, ya. Sedangkan yang ini kita ambil dari. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Ini kok tanpa spasi gitu? Ya, tanpa spasi ya. Tanpa spasi. Nah, untuk membuat dia berspasi, ya, untuk membuat dia berspasi, maka kita kasih spasi di sini. Ini kasih spasi. Itu. Terus kita jalankan lagi. Kemudian kita klik button pesannya, maka akan seperti ini. Ini adalah button pesan. Nah, kemudian P-nya besar. Bagaimana untuk memperkecil? Cara memperkecil tulisannya menjadi dia lowercase. Kita bisa tambahkan di sini to lower. Dia akan lowercase. Ya, tulisannya akan jadi kecil. Kalau mau besar tulisannya berarti to upper. Jadi kalau saya jalankan lagi, ini kan tadi P-nya gede nih.
tulisan yang di button pesan.text. Maka kalau kita klik lagi dia menjadi kecil. P-nya jadi kecil, semuanya jadi kecil. Pesan. Karena kita menggunakan to lower. Ini salah satu fungsi string karena pesan adalah string. Baik, kita lanjutkan dengan kontrol yang lain. Sementara kontrol ini saya hapus, yang ini saya hapus, kemudian kodenya juga saya hapus. Saya simpan, kemudian kontrol yang lain, ini mesti diklik dulu ya. Jangan bingung kalau ini hilang, karena kita sedang aktif di code-nya. Kalau mau ini muncul, kita klik design. Jadi yang berikutnya adalah kita coba pakai label. Label itu biasanya untuk apa? Untuk label itu biasanya adalah untuk teks deskripsi. Misalkan ini temanku. Nah, temanku itu misalnya dia punya nama ya, LBL, misalkan LBL nama. Kita kasih tulisan nama titik dulu. Kemudian ini bisa di copy paste, kita bikin lagi misalkan alamat titik LBL alamat, kemudian ini teksnya kita ubah menjadi alamat, kemudian kita copy lagi, dua-duanya kita copy menjadi misalkan jenis kelamin. Ini misalnya jenis kelamin. Kemudian yang ini kita bilang golongan darah. Kemudian yang ini kita bilang tinggi badan. Dan dalam misalkan meter. Nah, biasanya biar gampang kasih keterangan. Kemudian berikutnya kita copy lagi menjadi berat badan. Dalam kilogram. Nah, selesai. Nah, untuk mengatur agar dia sama, di tepi kirinya ini di sini ada gini. Ada garis biru di sebelah kiri, berarti ini sejajar. Yang ini enggak sejajar. Kita sejajarkan dengan geser ke kiri kanan seperti ini sampai muncul biru. Nanti, nah, berarti ini sejajar semua. Sejajar di kiri. Ya, sejajar di kiri. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan nama sudah, alamat sudah, jenis kelamin sudah, golongan darah sudah, tinggi badan sudah, berat badan sudah. Nah, sekarang untuk nama. Nama itu adalah teks. Text box, namanya text box. Dan nama biasanya cuma satu baris saja. Satu baris berarti seperti ini. Segini misalnya. Ya. Kemudian nama, kemudian di sini ada banyak properties. Kita bikin dulu namanya txt nama. Kemudian kita bikin maksimum panjangnya. Maksimum panjangnya itu adalah max length.
panjangnya maksimum berapa? By default 32767. Nama itu panjang berapa nama orang biasanya? Anggaplah misalkan 70. Ini panjang nih, Raden Profesor Dr. Raden Mas siapa, MSc, TRS dan lain-lain. Panjang banget. 70 misalnya. Nah, kemudian untuk alamat text box juga. Ya, kita bikin text box seperti ini. Cuma kalau alamat biasanya nggak cukup satu baris. Kalau nggak cukup satu baris, dia berbaris-baris, kita kasih multi-line-nya true. Berarti dia bisa beberapa baris. Yang ini kita geser ke bawah. Geser ke bawah, tinggal di grouping. Caranya adalah seperti ini. Ini, kemudian kita pakai panah saja ke bawah. Jadi seperti ini. Ini adalah alamat. Ya, alamat. Nah, saya ulangi di sini multi-line-nya adalah true. Yang multi-line mana tadi? Yang ini true. Kalau false dia cuma satu baris. Ya, kalau true berarti ada bisa beberapa baris. True, false, true, false. Kemudian panjangnya berapa? Alamat itu misalkan panjangnya 250. Ya, jadi harus kita tentukan panjangnya berapa. Baik. Sekarang kalau jenis kelamin, ya, jenis kelaminnya pilihannya cuma 2. Kalau pilihannya 2, ini saya geser dulu ya, biar saya geser ke atas, baru dirapat. Ini kalau jenis kelamin pilihannya cuma 2, laki-laki atau perempuan, tidak ada yang lain. Maka kita bikin di sini adalah laki-laki, atau pria gitu, ya. Pria, kemudian di sini kita bikin RBT pria. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan yang wanita. Itu berarti kita tarik lagi, diluruskan atasnya, disamakan dengan dia. Kemudian kita bilang RBT, misalkan radio button wanita. Ya, kemudian teksnya kita ubah juga menjadi wanita. Nah, bisa seperti ini. Kemudian di bawah ada text line, text line itu middle left. Kita bisa ubah-ubah. Ya, kita bisa ubah-ubah. Defaultnya adalah middle left. Ya. Jadi ini untuk yang pilihannya terbatas, misalkan ada 2, ada 3, ya. Yang bagus adalah yang tepat adalah pakai radio. Kalau pilihannya banyak dan cuma satu yang bisa dipilih, itu bisa, dan dia bisa berkembang lebih banyak lagi, kita bisa pakai namanya combo box. Misalkan golongan darah. Golongan darah kan lebih dari 2 ya. Golongan darah. Nah, golongan darah seperti ini kita bisa bilang CMB, misalkan golongan darah. Lalu dari golongan darah ini kita bisa isi itemnya apa saja. Pilihannya apa saja? Misalkan di sini ada A, kemudian B, AB, kemudian O misalnya. Ya, bisa kita pilih seperti ini.
bisa kita masukkan seperti ini. Pilihannya adalah A, B, A, B, O. Ini namanya combo box. Ya, combo box. Biar seimbang, ini saya ini, kemudian tinggi badan bisa text box juga. Ya, text box, tinggi badan kan diinput ya. Kalau diinput bukan dipilih, berarti dia pakai text box. Ya. Kalau text box kita bisa atur panjangnya berapa. Nah, untuk tinggi badan kan kita atur sekarang. Tinggi badan tuh panjangnya berapa ya? Kalau panjang berarti max length. Contohnya misalkan 1,70 atau 1,65, 1,32 misalkan. Itu berarti kan 1,32, berarti 4. Jadi kita bisa bilang maksimum panjangnya adalah 4. Ya, kemudian kita bikin namanya txt tinggi misalkan. Ya, tinggi badan maksudnya. Panjangnya adalah 4. 4 itu kira-kira segini. Kemudian kalau sudah kita copy, Ctrl C, Ctrl V boleh. Kita copy saja. Nah, kita copy menjadi berat badan. txt berat misalkan. Ya. Berat badan, txt berat, kemudian kita bikin max length-nya berapa? Panjangnya berapa? Maaf, berat badannya berapa? Kalau kilogram berarti orang beratnya paling 200 maksimum. Misalnya. Berarti kan 3 digit. Kalau 3 digit berarti max length-nya 3. Nah, saya tambahkan lagi hobi, ya. Teman saya satu lagi punya hobi. Hobi. Nah, kalau hobi itu kan pilihannya lebih dari satu, ya. Hobi itu pilihannya lebih dari satu. Jadi kalau pilihan lebih dari satu, kita bisa pakai namanya check box. Box itu bisa dipilih lebih dari satu. Jadi misalnya di sini check box yang pertama, misalkan teksnya berenang, ya, berenang. Kemudian yang kedua saya copy paste saja. Ini biar, nah, misalkan membaca, ya, bisa membaca, kemudian berenang, kemudian mungkin lari, ya, berlari, ya, asal jangan lari dari kenyataan, ya, lari. Kemudian mungkin apa lagi? Memancing. Sekarang banyak orang suka memancing. Penting nggak memancing keributan. Ya, kemudian kita kasih nama nih. Kita bilang CHB memancing. Kemudian ini CHB lari. Ya, kemudian CHB membaca. Yang ini CHB berenang. Kira-kira seperti ini. Kalau untuk yang pilihannya bisa lebih dari satu, pilihannya banyak, kemudian bisa memilih lebih dari satu. Ya, bisa memilih lebih dari satu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa jalankan. Coba. Kita bisa
bisa jalan. Kalau sudah kita buat, kita bisa jalankan. Jadi, misalnya seperti ini, namanya adalah misalkan Abdullah, ya. Kemudian alamatnya Jalan Pasuruan nomor X13123 dan seterusnya, ya. Ini bisa, kalau ini bisa multi line, jadi bisa di enter, bisa di enter, ya. Jadi bisa di enter. Misalkan desa apa, kecamatan apa, dan seterusnya. Ini bisa multi line. Tadi kita bilang multi line-nya true. Kalau ini nggak bisa karena multi line-nya nggak true, nggak bisa kita enter. Kemudian jenis kelamin itu pakai radio button namanya. Ini radio button. Kita bisa pilih salah satunya, ya. Kita bisa pilih satu, dia laki-laki atau perempuan. Karena Abdullah pria misalnya. Kemudian golongan darahnya kita bisa pilih salah satu. Salah satu dari banyak pilihan yang sudah kita tentukan. A, B, O misalnya. Nah, ini kita bisa pilih. Kemudian misalkan kita pilih AB. Kemudian ini misalkan tinggi badannya adalah 1,45. Komanya pakai ini, ya. Komanya pakai titik. Kemudian berat badannya misalnya 55 kg. Kemudian hobi bisa dipilih lebih dari satu. Kalau bisa lebih dari satu, namanya pakai checkbox. Kita bisa cek yang ini, membaca suka, berenang suka, lari juga suka, memancing juga suka. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang kita punya, ya, yang bisa kita pilih. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan dengan bagaimana mengambil data yang kita input ini. Misalnya kita mau buat ditambahi button, misalkan kalau diklik nanti tampil cerita. Si program cerita misalnya, nama teman saya adalah Abdullah, beralamat di Jalan Pasuruan bla bla bla. Dia adalah seorang pria berjenis kelamin AB dengan tinggi badan 1,45 meter, tinggi badan 55, dan dia punya hobi berenang dan membaca. Ya, misalnya seperti itu. Nah, berarti ini kan kita menggabungkan string. Ya, menggabungkan string itu menggunakan plus. Ya, menggabungkan string itu menggunakan plus. Nah, sekarang kita coba tambahkan button di bawah dengan tampil. Ya, tampil kita pakai kita memakai message box misalnya pakai button. Kita close saja yang ini. Kemudian kita tarik button di sini misalkan untuk menampilkan cerita tadi. Saya bilang BTN cerita. Di program kita suruh bercerita tentang teman. Ya, cerita. Ya, cerita. Nah, caranya adalah dengan seperti ini. Kita double klik ini. Ini salah tadi. Klik. Nah, kita bisa buat seperti ini, string pesan atau string cerita. Kita bisa bilang cerita seperti ini. Cerita sama dengan misalnya teman saya
bernama, misalkan teman saya bernama, tadi kan ada txt nama dot text, titik koma ya. Nanti kalau ismaf pakai plus, ya teman saya adalah siapa? Coba kita tampilkan pakai message box misalkan. Berarti message box dot show dalam kurung misalkan cerita koma cerita. Cerita itu tulisan saya seperti ini. Di akhirnya titik koma. Jangan lupa di C# sama seperti C++ atau Java, di akhir di setiap statement ada titik koma. Nah, cerita itu dari mana? Ini kan variabel. Nah, nih. Kalau di Visual Studio langsung ada cerita ini di blok-blok. Berarti variabel ini mengambil dari variabel ini. Variabel ini tipe datanya. Kalau saya jalankan begini, error. Maaf. Ini plotnya mesti ada. Nah, sekarang kita jalankan lagi, baru dia. Nah, tadi kan saya bilang Abdullah, ya. Maka kalau saya bilang cerita, maka dia akan bilang cerita. Teman saya bernama Abdullah. Itu dari mana? Dari sini. Ini kan dia cerita tuh. Teman saya bernama Abdullah. Dari mana dia? Ini kan message box. Message box ini tampil ketika diklik ini. Kita bisa blok di sini nih, teman-teman. Untuk mendebugnya, kita klik di sini. Nah, kita bisa lihat ceritanya. Nah, program ke sini, terus kita F11. Nah, langsung sini. Cerita itu pertamanya nggak ada isinya, 0. Ya nih, cerita isinya 0. Kemudian kita bilang cerita sama dengan teman saya bernama spasi plus teks nama dot text, txt nama dot text. Txt nama yang mana? Txt nama adalah yang ini. Ya, ini kan txt nama nih. Kalau saya blok txt nama. Txt nama dot text. Teksnya apa? Pertamanya kosong. Tetapi pas di program kita isi nih. Waktu programnya jalan, ya. Waktu programnya jalan, kita isi. Waktu programnya jalan kita isi. Namanya adalah Abdul. Jadi sekarang pas kita jalankan lagi, menjalankannya pakai F11, tombol F11. Nah, maka dia sekarang ada isinya. Teman saya bernama Abdullah. Dari mana? Tulisan teman saya spasi ditambah dengan teks nama yang diinput dari keyboard. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, kita show saja, lanjutkan lagi, maka seperti ini. Ini dari mana? Ini dari yang ini adalah tulisan sendiri, tulisan kita di program. Yang satu ini ngambil dari sini. Ya, ini dari sini. Jadi teman saya bernama itu sampai spasi itu adalah yang kita tulis di program. Kita tulisnya di program. Sementara Abdullahnya itu dari variabel teks, properti teks dari nama ini. Ya, jadi dari txt nama ini yang isinya dimasukkan ke sini kemudian ditampilkan di text box. Kok di text box, di message box. Kemudian tulisan cerita ini dari mana? Cerita ini dari yang ya, ceritanya itu dari yang
Saya ulangi. Kalau ini saya scroll ke atas dulu ya. Tampak. Jadi ketika saya klik dengan ini biar kelihatan semua. Ketika saya klik cerita, pada dasarnya dia menjalankan ini. Ya, menjalankan fungsi ini. Karena event ini adalah event kalau button cerita itu diklik. Berarti yang dijalankan ini. Kalau saya jalankan, maka dia akan jalan seperti ini. Berarti kan ini, saya ulangi, cerita ini kan message box.show ini parameter pertamanya cerita variabel cerita maksudnya. Parameter keduanya adalah teks cerita, tulisan cerita. Maka teman saya bernama Abdullah ini adalah dari variabel. Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk nama. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kita punya kelanjutan cerita. Kita lanjutkan ceritanya. Cerita sama dengan cerita plus kita tambahin yang beralamat di spasi, kemudian kita ambil dari txt alamat. Oh maaf, alamatnya kok belum ada? Bentar, kita lihat alamatnya. Cek dulu ya. Ini, textbox 1 ternyata namanya belum kita ubah. Kita ubah namanya txt alamat. Maka kemudian kita bisa bilang di sini txt ini teman-teman untuk mengeluarkan variabel tinggal plus, kemudian tekan kontrol plus spasi, nanti akan muncul. Kita bisa txt, nah itu langsung muncul yang depannya txt a. Ini alamat, tinggal dipakai tombol tab, kemudian titik teks. Perhatikan ini operasi. Pertama ceritanya itu pas di sini tidak ada isinya nih atau alias nol. Kemudian di sini kita isi cerita sama dengan teman saya bernama ditambah dengan properti dari variabel atau dari objek txt nama. Nah, gini. Kemudian cerita ditambah yang beralamat di kemudian kita tambah belakangnya titik gitu misalkan. Ya, kasih titik. Maka kalau program itu kita jalankan, maka saya debug lagi biar tampak. Saya jalankan sekarang, kemudian saya bilang namanya Abdullah, kemudian di sini jalan Pasuruan X123, desa apa, kecamatan apa, kemudian kabupaten apa dan seterusnya. Kabupaten. Nah, kita masih belum yang ini, yang selanjutnya. Sekarang kita masih 2 teks. Kalau kita klik cerita, maka dia akan ke sini programnya. Kita pakai F11. Pertama kosong, tidak ada isinya. Kemudian yang tidak ada isinya ini kita isi dengan ini. Ya. Maka saya tekan F11, sekarang dia berisi ini. Teman saya bernama Abdullah. Ya. Kemudian ditambahin dengan ini. Teman saya bernama Abdullah ditambah dengan spasi beralamat di, kemudian setelah itu ditambah dengan alamat teks, kemudian tambah teks. Maka kalau ini saya pakai F11 lagi, maka ini jadi begini. Perhatikan, teman saya bernama Abdullah ini dari txt nama .txt, kemudian yang beralamat, spasi yang beralamat itu berarti yang ini.
spasi yang beralamat, berarti ini adalah spasi yang beralamat yang ini, ya. Kemudian ditambah lagi Pasuruan. Nah, itu turun itu dia bilang R backslash N dan seterusnya. Kalau kita jalankan ini, maka programnya seperti ini. Ya, turun balik itu backslash R backslash N. Teman saya bernama Abdullah yang beralamat di Jalan Pasuruan, tuh, semua yang di sini. Di Jalan Pasuruan X123 desa saya nggak isi, kecamatan saya nggak isi, kabupaten titik-titik. Jadi kira-kira seperti ini untuk teks box. Nah, sekarang kita tutup ini, kita lanjutkan dengan kontrol berikutnya. Baik, kita lanjutkan dengan kontrol berikutnya, yaitu jenis kelamin. Yang di field jenis kelamin ini ada dua, pria atau wanita. Kita buat di sini adalah RBT pria sama RBT wanita. Lalu nilai yang diinput di sini, yang dimasukkan di sini adalah adanya dicek. Ya, cek. Mana? Cek. Yang ini, ceket. Ya. Jadi saat kita buat ini, maka kita bisa begini. Kita bisa bilang jenis kelaminnya itu laki-laki atau perempuan. Kita bisa bilang begini. Cerita lagi sama dengan cerita ya plus ya. Kita bisa pakai if. Jadi kita bisa bilang gini, yang gampangnya nih kalau pakai if ya RBT pria dot check ya dot check, kalau dia dicentang gitu, diklik ya, if ini true, kalau true maka ya, maka kita bisa bilang begini. Bisa bilang dia berjenis, ini saya spasikan dulu, dia berjenis kelamin pria misalnya. Ya. Jadi seperti itu. Else ya. Kalau dia, kita bisa bilang if lagi. If wanita yang dicek, maka kita bisa bilang, ini titik koma dulu ya. Maka kita bisa tulis di sini, dia berjenis kelamin wanita. Ya. Jadi bisa seperti ini. If dia ini adalah pria yang dicek, maka kita bisa bilang dia berjenis kelamin pria. Kalau ini yang dicek, maka dia kita tulis berjenis kelamin wanita. Nah, sekarang kita jalankan ya. Kita jalankan lagi. Ini kita tulis Abdullah lagi. Abdullah, alamatnya Jalan Pasuruan. Nah, perhatikan. Oh, salah. Jalan Pasuruan misalnya. Perhatikan ini. Saat kita jalankan ini, kita klik, maka dia cuma seperti ini. Teman saya bernama Abdullah beralamat di Pasuruan. Kenapa nggak ada pria dan wanitanya? Karena kalau RBT pria cek
atau dicek, diklik. Nah, kan nggak diklik, berarti dia tidak tertulis dia berjenis kelamin pria. Else, if RBT wanita cek, kalau wanita ini dicek, maka dia berjenis kelamin wanita. Karena nggak dicek, berarti dia nggak mengerjakan apa-apa. Nah, kita ambil contoh sekarang kalau dicek yang pria. Dan, nah, kalau dicek yang pria, maka dia bilang, teman saya bernama Abdullah yang beralamat di Pasuruan, dia Jalan Pasuruan, dia berjenis kelamin pria. Nah, sekarang kalau saya ganti namanya bukan Abdullah, tapi misalkan Naura, di wanita. Pas kita klik cerita, maka ceritanya akan berbeda. Teman saya bernama Naura yang beralamat di Jalan Pasuruan, dia berjenis kelamin wanita. Ya, wanita. Nah, ini kita pakai if, then, else. Nah, sekarang kita akan coba dengan cara lain. Ini saya blok dulu. Secara logika sama, tetapi kita pakai model lain. Nah, bisa seperti ini. Kita tambahkan lagi begini. Bisa seperti ini. Kita bisa pakai if seperti ini. If. Nah, kalau dia cek, maka saya bilang dia berjenis kelamin pria. Ya, gitu. Nah, dia berjenis kelamin pria. Kemudian selain itu, saya akhiri titik koma saja langsung belakang. Selain itu kita periksa lagi. If ya RBT wanita check ya. Kalau RBT wanitanya yang dicek, maka kita bilang dia berjenis kelamin wanita. Kalau tidak, maka tidak nulis apa-apa. Nah, maaf, bukan koma ya, tapi titik. Nah, yang ini secara logika ini secara logika sama dengan yang ini, sama persis. Jadi kalau ini adanya di dalam statement, atau if-nya itu ada di statement. If RBT pria cek, maka then ini. Else, if lagi. If RBT wanita cek, maka ini. Else, selain itu dia tidak mengerjakan apa. Nah, maka kalau ini kita jalankan lagi, maka seperti ini. Sama persis. Kita bilang namanya Abdullah. Ya, alamatnya Jalan Pasuruan misalkan. Dia pria, kemudian krik. Nah, dia berjenis kelamin pria. Mana yang dikerjakan? Dia berjenis kelamin yang dia yang ini nih. Jadi yang ini sama ini berjenis kelamin, kemudian pria itu adalah yang ini. Karena RBT prianya dicek. Ya. Jadi dia berjenis kelamin pria. Itu munculnya dari situ. Nah, kita coba kalau wanita. Kalau wanita seperti apa? Kita coba ya, kita oke. Kemudian kita ganti lagi dengan Naura. Jadi Naura, kemudian ini wanita. Kita klik, maka yang ini dia berjenis kelamin itu adalah tulisan wanita itu adalah yang karena RBT wanitanya kita cek,
maka dia tertulis dia berjenis kelamin wanita titik. Ya, jadi untuk jenis kelamin seperti ini. Saya ulangi untuk yang ini. Jadi coding yang ini nih, yang ini pada dasarnya sama persis dengan yang ini. Jadi dari rbtpria.check tanda tanya itu adalah if-nya. If rbtpria.check ini kan sebenarnya begini nih. Ini kalau ini sama dengan true, saya tutup dulu ya. Ini kan sama dengan ini, sama dengan true, ya. Ini juga sama nih. If ini sama dengan true, gitu. Nah, seperti ini. Kalau ceknya itu true di pria, ya, maka ini. Titik duanya untuk apa? Titik duanya adalah else. Selain itu, maka kalau ini true, ya, maka lakukan ini. Titik dua yang ini apa? Else-nya dari satu statement ini. Ya. Kalau titik dua yang ini, else dari keseluruhan statement ini. Nah, kalau untuk true, if true itu kita bisa buang. Ya. Kalau sama dengan true itu kita bisa buang. Nah, bisa seperti ini. Ini untuk if di C#. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan cerita berikutnya. Nah, cerita berikutnya adalah golongan darah. Ya, golongan darah ini adalah kita pakai combo box. Ya, kita lihat propertinya Goldar ya, CMD Goldar. Berarti kita bisa bilang di sini cerita sama dengan cerita ditambah, kita kasih gini ya, spasi dia, kita tulis lagi dia. Teman saya ini saya pakai spasi saja gini. Teman saya ini ya bergolongan darah. Ya, golongan darahnya apa? Golongan darahnya kita ambil dari combo box tadi. CMB, dia langsung muncul CMB Goldar dot selected item, namanya selected item dot text. Selected item, sebentar. Saya bilang selected value, ya, select for value. Jadi yang diklik yang mana itu adanya di selected value. Kita coba jalankan sekarang, kemudian saya tambah dengan titik, ya, biar ceritanya lebih bagus. Saya jalankan sekarang. Nah, perhatikan lagi. Ini namanya Abdullah tadi. Abdullah, jalannya bla bla bla. Dia seorang pria dan dia bergolongan darah. Kita pilih B misalnya. Maka si program akan bercerita sekarang. Tambahan ceritanya adalah, nah, teman saya bernama Abdullah yang beralamat di bla bla bla. Dia berjenis kelamin pria. Teman saya ini bergolongan darah apa? Kosong ya. Sebentar, kita coba. Apa namanya untuk ngambil itemnya adalah ini, selected item dot toString. Jadi kalau kita jalankan ini, saya ulang lagi. Abdullah, kemudian jalan Pasuruan, bla bla bla, pria, kemudian kita bilang
dia golongan darahnya B, maka dia akan diverifikasi. Teman saya bernama Abdullah, beralamat di, dia berjenis kelamin pria. Teman saya ini bergolongan darah B. Ya, kita tinggal bisa ambil selected item. Dan selected itemnya kita ubah menjadi string. Tidak to string juga tidak apa-apa. Kita langsung selected item saja, berarti itu itemnya yang dipilih. Kita coba lagi ya. Abdullah, kemudian Jalan Pasuruan, kemudian pria, golongan darahnya AB. Maka dia akan seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk tinggi badan, berat badan, kita langsung saja. Kita langsung lanjutkan saja dengan cerita dot. Ini nggak usah titik, nggak apa-apa. Kita langsung lanjut saja dengan cerita berikutnya. Dan dengan tinggi badan misalnya. Nah, kita langsung tambah txt dot tinggi teks ya, kemudian ditambah lagi dan berat badan, atau kita tambah belakangnya tinggi badan meter ya, dan berat badan kita tambahkan lagi txt berat.teks, kemudian kita tambahkan ini adalah kilogram kg titik. Nah, bisa seperti ini, kemudian ini kita bisa. Nah, ceritanya lebih luas sekarang. Abdullah, Jalan Pasuruan, bla bla bla, pria dengan golongan darah AB, beratnya 1,5, kemudian berat badannya 45. Kemudian kita cerita sekarang. Nah, ceritanya seperti ini. Teman saya bernama Abdullah yang beralamat di Jalan Pasuruan. Dia berjenis kelamin pria. Teman saya ini bergolongan darah AB dengan tinggi badan 1,5 meter dan berat badan 45 kg. Nah, selanjutnya untuk yang ini, yang checkbox. Ini checkbox ada 4, berarti masing-masing harus kita periksa. Caranya adalah seperti ini. Hobi ya. Yang pertama adalah kita bilang hobinya adalah kosong dulu deh nih. Kemudian hobi ini kita isi dengan ini. Hobi yang pertama adalah kalau berenangnya dicek, maka kita kasih tulis berenang. Kalau tidak, berarti kita tidak tulis apa-apa. Kemudian yang berikutnya, hobinya membaca, berarti kita tambahkan hobi yang di atas dengan cek membaca. Kalau membaca dicek, berarti ada tulisan membaca. Kemudian kalau berikutnya, kalau larinya dicek, maka dia akan lari. Kalau memancingnya cek, berarti akan memancing. Kemudian ceritanya kita tambahi. Cerita sama dengan cerita sama ditambah hobinya adalah spasi hobi, dan di akhir kita tambahin titik ya. Kemudian kita jalankan sekarang. Kita simpan, terus kita jalankan. Nah, kemudian kita isi Abdullah ini alamatnya di Jalan Pasuruan, laki-laki atau pria, golongan darahnya B, 1,50, kemudian berat badannya 50 kg, kita pilih berenang, lari sama memancing. Itu kita klik cerita, dia bilang
teman saya bernama Abdullah yang beralamat di Jalan Pasuruan, dia berjenis kelamin pria. Teman saya ini bergolongan darah B dengan tinggi badan 1 atau 1,50 meter dan berat badan 50 kg. Hobinya adalah berenang, lari, mancing. Nah, ini nggak ada spasi dan tidak ada pemisah gitu. Tidak ada spasi dan tidak ada pemisah. Maka kalau ini kita mau buat berarti kita mesti tambahi kita harus tambahkan dia dengan koma, dan. Nah, caranya adalah seperti ini. Berarti kalau gitu di sini kita tambahkan lagi. Kalau hobinya itu kita tutup dulu. Ya. Berarti sebelum membaca ini kita tambahin koma ya. Ya kan? Kita tambahkan koma. Ya. Kita tambahkan koma seperti ini. Berarti kita bisa koma di sini boleh. Nah, yang di sini dan. Tapi nanti rusak. Caranya kalau berenang aja nanti keluar koma sebentar. Kita koma di sini boleh, koma di sini juga boleh. Tapi yang akan jadi masalah nanti ketika kalau ini kita bikin dan. Ada sedikit masalah nanti tulisannya. Misalnya gini. Kalau ini berenang dan membaca, maka dia seperti ini. Hobinya berenang, membaca. Pakai. Kalau ini berarti dia bilang hobinya berenang dan membaca. Nah, ini ada sedikit masalah, nanti secara logika kita akan melihat. Jadi untuk kontrol, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan. Kali ini kita akan buat form baru untuk membuat kalkulator sederhana. Ya. Caranya kita buat form dulu, klik kanan di sini di Solution Explorer, kemudian Add, kemudian Windows Form. Nah, Solution Explorer kalau nggak tampil Windows Form, saya klik saja, misalkan kita kasih nama FRM kalkulator, ya. Kemudian kalau Solution Explorer nggak tampil, itu bisa dilihat di sini View Solution Explorer. Kemudian setelah itu kita buat misalkan ada variabel ABCDE toolbox, kemudian saya bilang label itu kita buat sini misalkan A sama dengan, kemudian ini saya copy saja, Ctrl C. Ini B, kemudian selanjutnya ini adalah C, ini B, kemudian ini adalah Nah, setelah itu kita buat text boxnya sama ABCDE, kita buat namanya adalah, kalau objek yang tidak akan kita olah cuma dipakai saja sebagai label seperti ini, kita biarkan namanya seperti ini, nggak ada masalah. Yang akan kita olah baru kita buat dia
objeknya dengan nama. Misalkan ini txt_a, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, ini adalah txt b, kemudian ini txt b, txt c, maaf, nah, kemudian kita tarik satu button, misalkan hitung, hitungnya itu BTN hitung, misalnya hitungnya adalah, misalnya kan kita bilang A ditambah B dikurang C dikali D dibagi E, misalnya seperti ini. Nanti kita keluarkan hasilnya, ya. Misalnya seperti ini. Maka kemudian kita buat double klik sini, kita bisa bilang message box, misalkan message box show, ya, sama dengan dalam kurung txt_a text ditambah txt_b text ditambah txt_c, maaf, dikurang tc.text, text dibagi dikali txt_d text dibagi txt_d.text. Misalnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Ya, perhatikan ini. Perhatikan kalau ini, ya, ini dengan ini tidak bisa karena teks dikalikan nggak bisa. Ya. Maka ini kita bisa konversi menjadi biar bisa dioperasikan aritmatik, maka ini mesti diubah menjadi integer atau float. Nah, untuk mengkonversi teks menjadi float itu seperti ini. Jadi float.parse. Jadi teks itu kan string. Ya, teks yang string ini diubah dulu menjadi float, kemudian dijumlahkan dengan teks b.text ini seperti ini, dan ini seperti ini. Sebenarnya begini, ya, bisa seperti ini. Ya, cuma ini harus kita ubah jadi string. Hasil penjumlahannya ini kita jadikan string. Caranya adalah begini, string. To string itu maksudnya kita mengubah satu variabel tipe data menjadi string dari angka. Misalnya seperti ini, misalnya kita punya misalkan integer a sama dengan 100 gitu. Kemudian saya punya string s itu kita bisa bilang s sama dengan a.toString. Ini berarti s itu adalah 100, tapi 100-nya bukan integer, tapi string. Jadi tinggal kita variabelnya apa, kemudian toString. Atau bisa juga s ini begini nih.
Ya, angka 100 terus dia bikin string. Bisa juga. Angka 1000 menjadi string. Yang ini adalah angka, terus kita kasih, ini kan hasilnya angka nih. Dari hasil angka ini kita jumlahkan, ditambah, dikurang, dikali, dibagi, kemudian dihasilkan satu angka, kemudian hasilnya itu diubah menjadi string. Jadi string itu mengubah angka. Bisa 100 seperti ini, kita ubah jadi string. Nah, kalau kita jalankan program ini, ya, kita jalankan program ini, maka seperti ini. Nah, keluarnya kok ini. Kenapa yang ini yang keluar, yang kita buat di pelajaran sebelumnya? Untuk mengubahnya adalah ini. Kita ke properties, tapi kita ke solution explorer, kemudian program.cs ini diubah. Kalau awalnya kita application run adalah form teman, sekarang kita ubah menjadi form kalkulator. Ya, saya ulangi, di program.cs itu application run, yang kita jalankan adalah form kalkulator. Lalu kalau kita jalankan, maka sekarang yang jalan adalah form kalkulator. Saya bilang angkanya 100, 10, nah 10 lah. Ini bisa di tab nih, saya ulangi, saya bisa tab. Loh kok D, ya? Kalau saya tab dari ini, saya tab dari C itu langsung dia ke E. Kenapa nggak langsung ke D? Ini di Visual Studio itu ada namanya tab index. Jadi kalau yang pertama itu 0 atau yang paling kecil. Ini yang di atasnya harus lebih kecil dari yang di bawahnya. Jadi kalau ini 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita cek ya tab indeksnya. Ini soalnya dari C langsung ke E. Harusnya kan D dulu kalau pakai tab. Nah, kita perhatikan di sini, di desainnya namanya tab index. Namanya tab index. Tombol tab indeksnya nih. Ini 5, kemudian ini 6, ini 7, 9, 8. Nah, ini kita harus tukar. Ini menjadi 8, yang ini menjadi 9. Yang kecil itu mendahului yang besar. Kemudian ini yang ke 10, sudah benar. Jadi kalau ini kita jalankan, namanya tab index ya, propertinya. Ini, jadi kalau kita pakai tombol tab, ini akan terus pindah-pindah. Nah, sudah benar. Saya ulangi lagi ya, yang tadi itu ini 9 tab indeksnya, yang ini 8. Ini 8. Kalau ini saya jalankan, maka programnya itu begini kalau pakai tab. A, B, C, E. Harusnya kan D dulu. Nah, sekarang kita lihat tab indeks antara D dan E. Yang duluan itu yang dikunjungi oleh kursor duluan itu tab indeksnya harus lebih kecil. Coba kita perhatikan ya. Pasti tab indeksnya E lebih kecil dari D. Perhatikan ya. Tab indeksnya E adalah 8, tab indeksnya D adalah 9. Maka ini harus diubah. Yang ini menjadi 8 karena duluan, yang ini menjadi 9. Terus kita perhatikan yang ini. Tombol ini adalah 10. Maka sekarang dia itu akan urutannya seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kita masukkan 10, 2, 20, misalkan 13, 2,3. Kemudian kalau ini diklik, maka dia akan bilang seperti ini. A ditambah B dikurang C dikali dengan D dan E.
Nah, kita harus tahu, ingat lagi, bahwa perkalian dan pembagian itu setara, plus dan minus itu setara, tapi perkalian dan pembagian dahulu, dilakukan dahulu. Berarti C dibagi D, berarti cara pengerjaannya adalah, saya pakai notepad, cara pengerjaannya adalah berarti seperti ini. Coba. 10 ditambah 2 dikurang 20 dibagi 12, maaf, dikali 2. Dikali 12 dibagi dengan 2,3. Berarti ini dulu nih, 20 dikali 12. Ini menjadi berapa nih? 20 kali 12 adalah 240 ya. Berarti ini 240 dibagi 2,3. Atau berapa? Nanti baru hasilnya, misalkan ini jadi X. Berarti ini menjadi atau jangan XN. Berarti 10 ditambah 2 dikurang N. Di mana N adalah 240 dibagi 2,3. Inilah hasilnya. Nah, jadi kira-kira seperti ini untuk kalau kita buat kalkulator sederhana di Visual C plus Visual C Sharp. Kalau ini mau positif, ya seperti ini. Ya, jadi ini kira-kira untuk kalkulator sederhana di C Sharp di Visual Studio. Nah, teman-teman, ini biasanya kalau angka kan rata belakang ya, maksudnya rata right gitu, right, alignmentnya adalah right. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Mengubahnya di sini ada alignment. Di sini ada alignment. Nah, nih text line. Kalau angka biasanya kan right, kita ubah jadi right. Nah, mengubahnya bisa sekaligus kita blok. Kalau banyak kita bisa blok. Kemudian kita ubah text line-nya menjadi right. Maka semuanya akan rata kanan. Right, maka dia akan rata kanan. Kalau saya jalankan ini, ya, jalankan ini seperti ini. Seperti ini. Nah, maka dia sebelah kanan. Di kanan semua. Kemudian saya jalankan seperti ini. Kita lanjutkan seperti ini. Nah, kita akan misalnya begini. Kalau kita input seperti ini, misalkan ini kita seperti ini. Misalnya inputnya seperti ini. Ada input yang salah, misalnya. Baik. Sekarang bagaimana memastikan bahwa A ini diinput dengan angka yang benar? Maksudnya angka yang benar, valid sebagai angka gitu. Sebagai angka float atau double. Ya. Nah, untuk memastikan dia benar, maka kita mesti buatkan sebuah fungsi di dalam kode programnya. Ini saya sudah buatkan fungsi seperti ini. Jadi kita bisa buat seperti ini sebenarnya. Ini kita bisa buatkan seperti ini. Jadi satu fungsi apakah sebuah teks itu numerik atau enggak. Ini nama fungsinya is numerik, tipe datanya boolean. Ya, boolean itu berarti tipe data logika true atau false. Kemudian ini double test. Kemudian begini nih. Kalau dia ini try parse ini double try parse
kemudian dari teksnya itu yang ini, variabel yang ini, kemudian outnya ke test. Kalau double.try_parse ini adalah benar. Double itu tipe data ya. Jadi kalau kita bisa pakai float misalkan, bisa juga. Double ya, try_parse. Jadi kita ini kayak float. Double try_parse. Parsing itu kayak ini nih kan tadi parse. Parse itu mengubah tipe data dari string, dari teks yang tipe datanya string menjadi double, menjadi angka float ini tapi lebih besar. Kemudian outnya nanti ke test. Kalau ini berhasil, maka nilainya akan true. Double parse ini fungsi juga, nilainya adalah true false. Jadi kalau nilainya true, maka dia akan true kalau berhasil mengkonversi. Jadi kalau true, dia akan mengembalikan nilai true atau false. Jadi ini ke is numerik. Nah karena itu ketika kita ke sini, maka ini harus kita ubah. Waktu input ini kita mesti tambahi di text change. Text change itu saat kita selesai input. Maka kita bilang if ya, kemudian kita bilang is numerik dari txta.text ya. Kalau numerik maka kita bilang benar. Tapi kalau nggak numerik berarti kita kasih is not numerik. Nah, gitu. Kalau tidak numerik, ini tanda seru, ini tidak negasi. Kalau tidak numerik, maka kita kasih message box. Message box.show, kita bisa bilang A harus diinput angka, misalkan angka, ya. Kemudian kita bilang di sini error. Terus bilang gini, ya. Kemudian kalau ini kita jalankan sekarang, ya, kita jalankan, maka kalau ini gini, terus gini, maka dia bilang A harus di-input angka saat dia change, text change. Kemudian gini misalnya, dia harus angka, dia nggak mau, maka kita ubah menjadi 2.3. Nah, semuanya harus diubah, ya, bukan diubah, semuanya harus dikasih seperti ini, ya, semuanya harus dikasih private void, yang B juga begitu. Berarti ini kita harus apply juga ke B, kita apply ke C, kita apply ke D. Jadi semuanya harus kita berikan. Nah ini saya tambahkan untuk yang B. Maka kalau A itu saya kasih gini, dia langsung error. Ya, nah benar. Nah error. Jadi seperti ini cara membuat validasi agar yang diinput adalah angka. Yang pertama adalah kita buat fungsi dulu, fungsi untuk menentukan apakah dia numerik atau tidak, pakai fungsi ini. Kemudian di sini panggil jika tidak numerik, maka kita bilang seperti ini. Atau selanjutnya kita langsung kasih berikutnya jadi 0. Gitu di ini jadi 0 sama dengan 0. Kalau seperti ini berarti begitu diklik OK message box-nya, maka dia akan diubah menjadi 0. Teks sama dengan string.
Jadi kalau dia salah, ya gini kan, misalkan gini. Nah, langsung diubah jadi nol. Misalnya seperti, ya. Jadi ini adalah validasi untuk if not no is numeric, maka ini bisa, atau kita bilang if numeric sama dengan false, bisa juga. If numeric sama dengan false, maka kalau dia ini tidak numerik, maka kita bilang harus numerik. Nah, ini sama dengan kalau kita tulis langsung if tidak numerik. Ya, terus kita jalankan, maka validasinya jalan. Jadi kira-kira ini yang kita bisa pelajari untuk kalkulator sederhana ini. Inilah materi yang kita bisa pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu command control di Visual Studio 2010 untuk pemrograman visual. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.